Panji Gumilang ditetapkan jadi tersangka. Petrus Salestinus merespon pakai frasa negara ingkar janji. JPNN.com Jakarta. Ada Abang Petrus, pengacara, advokat beliau tahu gimana gitu, jadi kayak ngebela gitu ya, ngebela Pondok Pesantren Al Zaitun pimpinan Panji Gumilang. Kita dengan berdasarkan kuasa yang dibuatkan tanggal 25 Juli ya. Ini ya, kami bisa tunjukkan di sini tanggal 25 Juli 2023 di bawah Law Firm Rihad Huta Barat. Nah, tentu gitu kan ya. Kita memang berdasarkan kuasa tersebut untuk melakukan pendampingan ya terhadap klien kami Syekh Panji Gumilang ya, dengan adanya 3 LP atau laporan ya, 2 itu di Mabes Polri, 1 di Polda dengan nomor register 163, LP 169 dan 268. Tentu dengan pada hari ini berdasarkan informasi dari penyidik kemarin sore, kita akan melakukan pendampingan untuk pendalaman BAP. Begitu rekan-rekan media ya. Pertimbangannya ada alasan formil dan material ya. Alasan-alasannya ya, pertama, kasus yang dipersangkakan itu ancamannya di atas 5 tahun atau lebih. Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Syekh Panji Gumilang telah ditetapkan sebagai tersangka penistaan agama pasal 156A KUHP oleh Barreskrim Polri pada tanggal 1 Agustus 2023. Seketika itu juga Panji dilakukan penangkapan dan penahanan selama 20 hari di rutan Barreskrim Polri. Penetapan status tersangka dan penahanan Syekh Panji Gumilang tidak saja menggegerkan dunia pendidikan pondok pesantren, akan tetapi juga publik. Sebab Pondok Pesantren Al Zaitun merupakan pondok pesantren terbesar di Asia Tenggara dengan jumlah murid puluhan ribu dan kekayaan triliunan rupiah, kata Koordinator Pergerakan Advokat Nusantara Petrus Salestinus Minggu 13 Agustus. Petrus mengatakan banyak pihak mempertanyakan apa dasar tuduhan penistaan agama dialamatkan kepada Syekh Panji Gumilang. Jika dasar tuduhannya terletak pada beda tafsir tentang pelaksanaan ibadat agama yang dinilai tidak sesuai dengan akidah Islam, maka pertanyaannya, kemana peran negara sebagai penjamin kemerdekaan beribadat sesuai janji UUD 1945? Ujar Petrus Salestinus yang juga koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI ini. Petrus mempertanyakan apakah karena berbeda pelaksanaan ibadat agama dan kepercayaannya itu lantas Syekh Panji Gumilang dikategorikan sebagai telah menista agama. Dia menyebut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren membuka ruang bagi pesantren untuk tumbuh dan berkembangnya tradisi dan kekhasan di setiap pesantren. Keberadaan Pondok Pesantren Al Zaitun di tengah masyarakat dengan kekhasan dan tradisinya telah berkontribusi penting dalam mewujudkan Islam yang rahmatan lil alamin, melahirkan insan yang beriman, berkarakter, berkemajuan dan cinta tanah air berdasarkan tradisi dan kekhasannya sesuai dengan undang-undang pesantren. Kemana peran negara? Petrus mengatakan konstitusionalitas komitmen negara menjamin kemerdekaan menjalankan ibadat agama bagi tiap-tiap pemeluknya justru absen. Menurut Petrus, negara malah dapat dinilai sebagai pelaku dalam membatasi kemerdekaan melaksanakan ibadat agama dengan menuduh Syekh Panji Gumilang, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun, sebagai penista agama. Petrus mengatakan negara tidak boleh bertindak sebagai pihak yang mengekang kemerdekaan beribadat terhadap Syekh Panji Gumilang. Sebab sebagai pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun, Syekh Panji Gumilang dipastikan menjalankan visi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren dengan tradisi dan kekhasan yang ditumbuh kembangkan Pondok Pesantren Al Zaitun dalam menciptakan insan beriman, berkarakter dan cinta tanah air. Dalam kasus Syekh Panji Gumilang, komitmen negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Hal itu, kata Petrus, dipertanyakan publik. Apakah Syekh Panji Gumilang sedang dikriminalisasi melalui politisasi hukum? Pertanyaan publik sangat logis karena kebebasan memeluk agama dan kemerdekaan tiap penduduk untuk melaksanakan ibadat agamanya harus berada dalam satu nafas, berjalan seiring dalam kesetaraan.
Tidak boleh hanya satu diberikan dan dijamin sementara yang lain diabaikan, dibatasi, atau diingkari, ujar Petrus Salestinus. Artinya, ketika negara menjamin kebebasan memeluk agama, maka pada saat yang sama negara harus konsisten menjamin pula kemerdekaan melaksanakan ibadat agama sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945. Sebab kedua-duanya tidak boleh dipisahkan atau saling meniadakan, harus seiring, setara, dan sejalan dalam bobot pelaksanaannya, ujar Petrus. Ingkari komitmen negara, Petrus mengatakan tidak beralasan hukum bagi Bareskrim Polri melakukan tindakan kepolisian terhadap Syekh Panji Gumilang atas alasan penistaan agama. Ketiga, pelaksanaan ibadat agama terdapat ritual yang berbeda sebagai sebuah tradisi dan kekhasannya. Menurut Petrus, apa yang dilakukan oleh Syekh Panji Gumilang berbeda dengan yang dilakukan kelompok lain atau sebaliknya. Kelompok lain berbeda dengan Syekh Panji Gumilang dan Pondok Pesantren Al Zaitun. Itu adalah suatu keniscayaan konstitusi yang menjamin kemanjemukan tradisi. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren menegaskan pesantren yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat dengan kekhasannya telah berkontribusi penting dalam mewujudkan Islam yang rahmatan lil alamin, melahirkan insan beriman yang berkarakter, cinta tanah air, serta berkemajuan berdasarkan tradisi dan kekhasannya. Sebagai sebuah pondok pesantren, maka Pondok Pesantren Al Zaitun berhak menumbuh kembangkan kekhasan dan tradisinya yang berkarakter, toleran dan bervisikan perdamaian yang tentu berbeda dengan tradisi, kekhasan, dan karakter pondok pesantren lainnya. Sebagai bagian dari dinamika perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan agama dalam kehidupan dunia pesantren modern. Pada tahap ini, tindakan kepolisian Bareskrim Polri dapat dinilai bertolak belakang dengan posisi negara sebagai penjamin kemerdekaan melaksanakan ibadat agama. Di sini, kebebasan memeluk agama dan kebebasan beribadat menurut agama telah dicederai oleh tindakan kepolisian, yaitu menetapkan status tersangka dan menahan Syekh Panji Gumilang.